Nah, kenapa sih banyak yang gagal? Ya iyalah, jawaban gampangnya ya pasti lebih banyak yang gagal daripada yang diterima, karena apa namanya jumlah scholarship-nya pasti lebih sedikit dari yang melamar gitu. Kalau jumlahnya sama ya kayak door prize ya, dibagi-bagiin aja gitu kan. Nah, tapi kalau scholarship kan enggak. Tapi kalau kita kaji lebih jauh lagi gitu, kenapa penyebab kenapa people atau orang-orang itu gagal, itu pertama adalah sebenarnya bukan masalah substantif ya, tapi yang paling banyak sih masalah deadliners. Jadi masalah teknis memang saya. Jadi deadliners. Jadi besok deadline, hari ini baru bikin motivation statement. I'm telling you, forget it. Gitu. Bisa kelihatan motivation statement yang itu nggak mungkin bisa buat motivation statement itu asal-asalan. Walaupun cuma diminta 500 kata, itu harus dirancang gitu ya, dirancang dengan pemikiran yang well grounded, yang punya dasar yang kuat gitu ya, sehingga menjadi satu offering yang komprehensif gitu ya. Jadi kalau deadliners itu hampir bisa dipastikan nggak bakalan masuk at the end ya. Terus kemudian incomplete documents, ini paling gampang. Ini namanya documents checking. Kalau di kami tuh administrative checking itu paling gampang. Diminta ada apa ijazah misalkan, ijazah S1 nggak ada ya udah buang gitu loh. Paling gampang ini sortir pertama tuh di sini sebenarnya, document completeness of document. Not following instruction ya, mirip-mirip lah ya. Ya misalkan disuruh diminta transkrip, dia nggak kasih, ya udah tidak eligible gitu. Nah, tapi kemudian yang paling penting itu adalah, ini mungkin agak sedikit berhubungan dengan substansi, adalah mispersepsi antara definisi kriteria dan requirement. Jadi kriteria itu apa? Requirement apa? Yang when it comes to the substance ya, bukan teknik, bukan documents ya. Substansi dari aplikasi itu, sebenarnya kalian harus memenuhi persyaratan, requirement, dan kriteria. Apa sih bedanya? Gampangnya gini, persyaratan itu, pertanyaan di kami ada yes no. Persyaratan itu misalnya gini, hanya boleh untuk warga negara Indonesia. Jika Anda tidak bisa menunjukkan bukti bahwa Anda negara ini, ya udah Anda nggak eligible. Yes no, udah simple itu. GPA 3.0, GPA 2,8 no. Jadi requirement simple itu. Jadi kita kalau memeriksa requirement gampang gitu. Nah, kriteria, nah ini agak tricky ya. This is what you have to. Ini adalah bisa jadi satu keunggulan juga. Jadikan ini satu keunggulan kalian gitu. If you can find out what kind of person or what kind of qualification they prefer as their awardee, itu bagus. Jadi maksudnya kadang itu tidak secara eksplisit disampaikan di information yang mereka berikan gitu. Jadi atau kadang vague gitu. Jadi misalkan ya tadi saya ambil contoh, misalnya Stunet waktu itu bilangnya for bilateral relation between Indonesia dan Netherlands. Nah, itu kamu harus pikirin, kira-kira apa ya hubungan itu dengan, itu kan tujuan yang beri donor. Tujuan donor yang beri beasiswa ya kan. Nah, berarti mereka mencari orang-orang yang nanti in the long run will benefit the bilateral relations between Indonesia dan Netherlands. Kira-kira profil kamu masuk apa enggak situ? Kalau masuk, buktikan justify di motivation statement, di CV gitu loh. Nah, itu kriteria. Misalkan mereka menyebut yang Indonesian talented gitu. Nah, itu apa tuh artinya? Itu kriteria loh, kriteria gitu. With good leadership skill. Nah, itu kriteria juga. Tapi kan kita harus mengupas lagi gitu. Apa yang dia maksud dengan leadership? Gitu. Apakah cukup dengan saya pernah ikut leadership course dan I meet the criteria gitu. Nah, itu satu hal yang harus di-assess menurut saya. Jadi banyak pelamar
yang berhenti hanya sampai fulfilling requirement. Jadi menurut mereka pikir IP gue 3,5, terus kemudian apalagi ya, IELTS misalnya, IELTS gue 6,5, aku warga Indonesia gitu kan, masuk ke tematik area dari itu, udah dong berarti gue diterima gitu. In terms of requirement, yes, you are fully fulfilling requirement, you are eligible. Tapi whether or not you meet the criteria, tar dulu gitu. Nah itu yang harus ditelaah lagi seperti itu. Jadi itu ya, bukan berarti kalau seseorang memenuhi requirement atau memenuhi persyaratan dari sebuah program beasiswa, otomatis dia diterima. Karena kita masih berbicara tentang satu variabel lagi, yaitu kriteria.